Baiklah anak-anak ustazah, kita lanjutkan pembelajaran matematika kita hari ini, yaitu KD 3.5, menjelaskan bilangan prima. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah diharapkan Ananda mampu untuk menjelaskan bilangan prima. Manakah bilangan yang termasuk bilangan prima dan bukan bilangan prima. Baiklah, anak-anak ustazah, kita lihat materi kita hari ini tentang bilangan prima. Nah, terlebih dahulu kita harus mengetahui apakah yang dimaksud dengan bilangan prima. Bilangan prima adalah bilangan asli yang lebih besar dari 1 dan hanya dapat dibagi dengan 1 dan bilangan itu sendiri, atau hanya memiliki 2 faktor, yaitu 1 dan dirinya sendiri. Nah, cara menentukan bilangan prima adalah kita mencek apakah bilangan tersebut memiliki faktor selain dari 1 dan dirinya sendiri. Jika ada, berarti bilangan tersebut bukan bilangan prima. Kita lihat contoh soalnya. Yang pertama, tentukanlah bilangan yang merupakan bilangan prima dari bilangan 1 sampai 5. Jawab, kita lihat cara penyelesaiannya. Terlebih dahulu, kita cek faktor dari masing-masing bilangannya. Yang pertama, faktor dari 1 adalah 1. Tetapi kita ingat kembali, syarat bilangan prima adalah bilangan asli yang lebih besar dari 1. Jadi bilangan 1 karena sama dengan 1, berarti dia bukan bilangan prima. Kemudian syarat yang keduanya, dia hanya bisa dibagi 1 dan dirinya sendiri. Jadi sudah jelas 1 bukan bilangan prima. Yang kedua, faktor dari 2. Bilangan 2 itu faktornya adalah 1 dan 2. Karena 1 kali 2, 2, atau 2 kali 1, 2. Hanya itu saja. Karena bilangan 2 memiliki 2 faktor saja, yaitu 1 dan dirinya sendiri, atau 2, berarti 2 merupakan bilangan prima. Selanjutnya, faktor dari bilangan 3, yaitu 1 dan 3. Karena bilangan 3 memiliki 2 faktor, yaitu 1 dan dirinya sendiri yaitu 3. Berarti 3 merupakan bilangan prima. Selanjutnya, bilangan 4. Faktor dari 4 adalah 1 kali 4, 4, kemudian 2 kali 2 juga 4. Ada 3 faktornya, 1, 2, dan 4. Nah, karena bilangan 4 memiliki faktor selain dari 1 dan dirinya sendiri adalah 4. Selain 1 dan 4, yaitu 2, berarti 4 ini bukan bilangan prima. Kemudian selanjutnya bilangan 5. Faktor dari 5 itu adalah 1 dan 5, karena hanya bisa membagi 1 dan 5. 1 kali 5, 5. 5 kali 1, 5. Nah, karena bilangan 5 memiliki 2 faktor saja, yaitu 1 dan dirinya sendiri, berarti 5 merupakan bilangan prima. Nah, dari proses penyelesaian kita ini, dapat kita simpulkan bahwasannya yang merupakan bilangan prima dari 1 sampai 5 adalah bilangan 2, kemudian 3, dan 5. Sedangkan 1 dan 4 tidak memenuhi syarat untuk menjadi bilangan prima. Kemudian kita lihat contoh yang kedua. Nah, di antara bilangan-bilangan berikut ini, yang merupakan bilangan prima adalah A12, B17, C24. Nah, kita lihat penyelesaiannya. 12. Terlebih dahulu,
kita tentukan faktor dari 12. 12 itu bisa diperoleh dari perkalian 1 dikali 12. Kemudian bisa juga diperoleh faktornya adalah 2 dan 6, karena 2 kali 6 juga 12. Kemudian bisa juga diperoleh dari perkalian 3 dan 4. Karena 3 kali 4, 12, atau 4 kali 3 juga 12. Nah, sama seperti cara mencari faktor pada pembelajaran kita sebelumnya, anak-anak ustazah. Untuk lebih singkatnya, tabelnya cukup kita buat sampai di sini. Kemudian, kita salin faktor dari bilangan 12 tersebut. Ada 1, kemudian 2, kemudian 3, kemudian 4, kemudian 6, dan 12. Nah, faktornya ini kita urutkan anak-anak ustazah. Kita urutkan dari bilangan yang terkecil kepada bilangan yang terbesar. Dari faktor 12 yang kita peroleh pada tabelnya. Nah, karena bilangan 12 memiliki faktor selain dari 1 dan dirinya sendiri, yaitu ada 2, kemudian ada juga 3, kemudian ada 4, dan ada 6. Itu faktor selain dari dirinya sendiri dan 1. Berarti 12 ini bukan bilangan prima. Seperti itu. Yang bagian B, 17. Faktor dari 17 kita cari bahwasanya 17 itu bisa diperoleh dari perkalian 1 dikali 17. Selain itu, tidak ada bilangan asli yang perkaliannya menghasilkan 17. Berarti, faktor dari 17 itu adalah 1 dan 17. Nah, kita urutkan juga dari yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, karena bilangan 17 memiliki faktor 1 dan dirinya sendiri saja, berarti 17 merupakan bilangan prima. Kemudian yang bagian C, 24. Nah, 24 ini terlebih dahulu kita tentukan faktornya. 24 bisa diperoleh dari perkalian 1 dikali 24. Atau yang kedua bisa diperoleh dari perkalian 2 dikali 12. Atau bisa juga diperoleh dari perkalian 3 dikali 8. Atau dari perkalian 4 dikali 6, juga hasilnya 12. Nah, kita salin faktornya ini ke bawah. Faktor dari 24 adalah 1, kemudian 2, 3, 4, 6, 8, 12, dan 24. Kita urutkan dari yang terkecil sampai terbesar agar lebih mudah dalam melihatnya, anak-anak ustazah. Nah, jadi karena bilangan 24 ini memiliki faktor selain dari 1 dan dirinya sendiri, yaitu ada 2, 3, 4, 6, kemudian 8, dan 12. Berarti 24 bukan bilangan prima, karena dia ada faktor yang lain. Nah, jadi dari contoh soal yang kedua ini, dapat kita simpulkan bahwasanya di antara bilangan-bilangan 12, 17, dan 24 yang merupakan bilangan prima adalah bilangan 17, karena hanya 17 yang memiliki faktor 1 dan dirinya sendiri. Sedangkan 12 dan 24 bukan bilangan prima, karena dia memiliki faktor selain dari 1 dan dirinya sendiri. Bisa difahami anak-anak ustazah? Nah, setelah kita cari semua bilangan, ternyata perlu untuk anak-anak ustazah ingat bahwasanya yang termasuk bilangan prima dari bilangan 1 sampai 100 ada dalam tabel berikut ini. Yaitu bisa anak-anak lihat
contoh bilangan-bilangan prima dari bilangan 1 sampai 100. Mudah-mudahan bisa diingat dan juga bisa dicek menggunakan cara seperti tadi.